nih anak-anak. Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengukuran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa pengukuran adalah bagian dari pengamatan. Tentu kita tidak asing lagi dengan kata pengukuran. Pengukuran yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengukur sepanjang suatu benda atau mengukur tinggi badan kalian. Kalian juga pasti pernah menimbang, misalkan menimbang massa suatu benda atau menimbang massa tubuh kalian sendiri. Atau mungkin kalian juga pernah mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur. Nah, contoh pengukuran yang sering kita lakukan dalam masa pandemi ini adalah mengukur suhu tubuh kita. Jadi, pengukuran adalah kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa sih pengukuran itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran suatu benda yang akan diukur dengan alat ukur yang sudah ditetapkan. Jadi, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan. Apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah besaran suatu benda yang akan diukur dengan alat ukurnya. Jadi, inilah yang dinamakan dengan kegiatan pengukuran. Nah, di sini kalian pasti asing dengan kata besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh besaran misalkan panjang, tinggi, lebar. Panjang, tinggi, dan lebar adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh besaran yang lainnya seperti massa, volume, luas, karena semuanya itu bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Sekarang coba kalian perhatikan contoh ini. Misalkan kalian mau mengukur panjang pena, berarti besarannya adalah panjang. Panjang pena. Berarti jika kita ingin mengukur, kita akan membandingkan panjang pena dengan alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang adalah mistar atau penggaris. Jadi, yang perlu diingat dalam pengukuran adalah kita membandingkan benda yang akan diukur dengan alat ukur yang tepat. Karena tidak akan mungkin jika kita ingin mengukur panjang, kita menggunakan timbangan atau menggunakan termometer. Kita tidak akan menemukan hasilnya karena nggak akan nyambung. Jadi, alat ukur yang dipakai harus sesuai dengan besaran yang akan kita ukur. Jika besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, ada nggak ya yang termasuk bukan besaran? Coba sekarang, jika kalian melihat bunga yang cantik, apakah cantik bisa diukur dan dinyatakan dengan angka? Atau saat kalian sedang marah dan sedih, apakah marah dan sedih bisa diukur dan dinyatakan dengan angka? Sedih, marah, cantik belum bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka. Maka sedih, marah, cantik termasuk bukan besaran. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita berlatih mana yang termasuk besaran dan bukan besaran. Silakan kerjakan aktivitas 1 di bawah ini. Selain bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, besaran juga umumnya mempunyai satuan. Satuan berperan sebagai pembeda atau pembanding dalam pengukuran. Misalnya, jika kalian menimbang buah, hasilnya mendapatkan angka 100. Nah, kalian pasti bingung, 100 itu 100 gram atau 100 ons. Nah, gram atau ons ini yang nanti akan disebut sebagai satuan. Contoh yang lain, jika kalian mengukur panjang sebuah balok menggunakan jengkal atau meteran. Misalkan kalian memperoleh hasil balok yang diukur dengan jengkal mempunyai panjang 4 jengkal dan balok yang diukur dengan meteran mendapatkan hasil 100 cm. Nah,
Dari hasil tadi, panjang balok atau panjang itu adalah besaran. Angka yang kalian dapat yaitu 4 dan 100 itu menunjukkan nilai. Sedangkan jengkal dan sentimeter menunjukkan satuan. Nanti di pertemuan selanjutnya, kalian akan membahas lebih lanjut tentang satuan yang terdiri dari satuan baku dan satuan tidak baku. Setelah mendengarkan penjelasan tentang besaran dan satuan tadi, untuk menguji pemahamanmu, yuk kita kerjakan latihan pada aktivitas 2 di bawah ini.